Assalamualaikum teman-teman. Kami dari kelompok akuntansi biaya mau nampilin presentasi dari tugas kami nih, yaitu tugas pertemuan 11. Sebelum mulai presentasinya, kami mau perkenalan diri dulu nih. Yang pertama itu ada Firanul Halizah, yang kedua ada Isnu Hadi, yang ketiga ada Muhammad Afdal, keempat ada Puja Karisma Rafid, yang kelima ada Puput Ruspitasari, yang keenam itu ada Sakila Putri Amanda. Oh iya, kami nerangin presentasinya dibagi-bagi loh. Yang nerangin 1A itu ada Hisnu, 1B, 1D itu ada Puput, 1C, 1E ada Afdal, 2A ada Syakila, 2B ada Fira, 3 dan 4 itu ada Puja. Jangan lupa subscribe ya. Selamat menonton, enjoy! Berikut soal pertama dan pembahasannya. Baiklah, pertanyaan 1A. Hitunglah saldo persediaan pada tanggal 1 April. Penyelesaian pertama, buatlah neraca persediaan dalam proses. Di sisi kiri, pesanan 202 4.700.000, pesanan 203 3.300.000, pesanan 204 4.160.000. Bahan baku langsung, pesanan 202 1.250.000, pesanan 203 550.000, pesanan 205 2.500.000, pesanan 206 1.900.000. Tenaga kerja langsung, pesanan 202 2 juta, pesanan 203 1.500.000, pesanan 205 2.100.000, pesanan 206 1 juta. Pesanan 204 2.700.000, pesanan 207 5.820.000. Di sisi kanan, pesanan 202 4.700.000, 1.250.000, 2 juta. Pesanan 203 3.300.000, 550.000, 1.500.000. Pesanan 204 4.160.000, 2.700.000. Pesanan 207 5.820.000 dan didapat saldo akhir senilai 7.500.000. Biaya tambahan untuk penyelesaian 204 dan 207 dapat dihitung dengan mengurangi total biaya pada tanggal 30 April dikurang dengan total biaya pada tanggal 1 April. Untuk pesanan 204, 6.860.000 dikurang 4.160.000 didapat 2.700.000. Untuk pesanan 207, karena tidak terdapat kartu pesanan pada tanggal 1 April, maka nilai biaya tambahan untuk penyelesaiannya didapat dari total biaya pada tanggal 30 April, yaitu 5.820.000. Rincian tambahan biaya untuk penyelesaian pesanan 204, yang pertama, bahan baku langsung. Bahan baku langsung pada tanggal 30 April dikurang bahan baku langsung pada tanggal 1 April, yaitu 2.900.000 dikurang 2 juta, didapat 900.000. Biaya tenaga kerja langsung. Biaya tenaga kerja langsung pada tanggal 30 April dikurang biaya tenaga kerja langsung pada tanggal 1 April, yaitu 2.200.000 dikurang 1.200.000, didapat 1 juta. OH apply pada tanggal 30 April dikurang OH apply pada tanggal 1 April, yaitu 1.760.000 dikurang 960.000, dapat 800.000. Biaya tenaga kerja langsung selama bulan April dapat dihitung dengan jam kerja dikali upah kerja, yaitu 20.000 yang tetap selama 1 tahun. Untuk pesanan 202, 100 jam dikali 20.000 didapat 2 juta. Pesanan 203, 75 jam dikali 20.000, 1.500.000. Pesanan 205, 105 jam dikali 20.000, 2.100.000. Pesanan 206, 50 juta dikali 20.000, 1 juta. Saldo akhir hanya pesanan 205 dan 206 yang masih dalam proses. Pesanan 205, total biaya langsungnya dapat dihitung dengan
bahan baku langsung ditambah tenaga kerja langsung, yaitu 2.500.000 ditambah 2.100.000, dapat 4.600.000. Pesanan 206 untuk total biaya langsungnya dapat dihitung dengan bahan baku langsung ditambah tenaga kerja langsung, yaitu 1.900.000 ditambah 1 juta, dapat 2.900.000. Pesanan 205 dan 206 sama dengan saldo akhir, yaitu 4.600.000 ditambah 2.900.000 didapat 7.500.000. Yang kedua, buat neraca persediaan barang jadi. Di sisi kiri, pesanan 201 8.360.000, pesanan 202 4.700.000, 1.250.000, 2 juta. Pesanan 203 3.300.000, 550.000, 1.500.000. Pesanan 204 4.160.000, 2.700.000. Pesanan 207 5.820.000. Di sisi kanan, pesanan 201 8.360.000, pesanan 202 4.700.000, 1.250.000, 2 juta. Pesanan 203 3.300.000, 550.000, 2.500.000. Saldo akhir didapat 12.680.000. Saldo akhir didapat dari saldo akhir pesanan 204 dan pesanan 207, yaitu 6.860.000 ditambah 5.820.000. Didapatlah 12.680.000. Yang ketiga, buat neraca persediaan bahan baku. Di sisi kiri, saldo 2.750.000, pembelian 11.500.000. Di sisi kanan, pesanan 202 1.250.000, pesanan 203 550.000, pesanan 205 2.500.000, pesanan 206 1.900.000, pemakaian bahan tidak langsung 2.790.000, pesanan 204 900.000 yang didapat dari 2.900.000 dikurang 2 juta. Pesanan 207 2.400.000, dapat saldo akhir 1.960.000. Baiklah, untuk soal nomor 1B, yaitu buatlah semua ayat jurnal yang diperlukan selama bulan April. Jurnal yang pertama yaitu jurnal untuk mencatat pembelian bahan baku. Karena kita membeli bahan baku, maka terdapat persediaan bahan baku di debit dan kas kita berkurang di kredit sebesar 11.500.000. Jurnal yang kedua yaitu jurnal untuk mencatat pemakaian bahan baku langsung. Jurnalnya yaitu persediaan dalam proses 202 sebesar 1.250.000. Persediaan dalam proses 203 sebesar 550, persediaan dalam proses 204 sebesar 900. Dapatnya dari bahan baku langsung pesanan 204 pada 30 April sebesar 2.900.000 dikurangi pada pesanan 204 bahan baku langsung 2 juta pada 1 April. Selanjutnya persediaan dalam proses 205 sebesar 2.500.000, persediaan dalam proses 206 sebesar 1.900.000 dan persediaan dalam proses 207 sebesar 2.400.000. Jadi persediaan bahan bakunya terletak di kredit sebesar 9.500.000. Dapatnya dari penotalan persediaan dalam proses 202 sampai persediaan dalam proses 207. Jurnal yang ketiga yaitu jurnal untuk mencatat pemakaian bahan baku tidak langsung. OH yang sebenarnya terletak di debit sebesar 2.790.000 dan persediaan bahan baku tidak langsungnya terletak di kredit sebesar 2.790.000. Jurnal yang keempat yaitu jurnal untuk mencatat pemakaian tenaga kerja langsung yang dibebankan ke produk. Persediaan dalam proses 202 sebesar 2 juta, persediaan dalam proses 203 sebesar 1.500.000, persediaan dalam proses 204 sebesar 1 juta, dapatnya dari 2.200.000 dikurang 1.200.000, dapatnya 1 juta.
Selanjutnya persediaan dalam proses 205 sebesar 2.100.000, pesanan dalam proses 206 sebesar 1.000.000, persediaan dalam proses 207 sebesar 1.900.000. Beban gaji dan upah terletak di kredit sebesar 9.500.000 didapat dari penotalan persediaan dalam proses 202 sampai persediaan dalam proses 207. Jurnal yang kelima yaitu jurnal untuk mencatat pemakaian tenaga kerja tidak langsung yang dibebankan ke OH yang sebenarnya. OH sebenarnya terletak di debit sebesar 2.500.000 dan beban gaji dan upah terletak di kredit sebesar 2.500.000. Jurnal yang keenam yaitu jurnal untuk mencatat biaya pabrik lainnya yang dibebankan ke OH sebenarnya. OH sebenarnya terletak di debit. Beban penyusutan peralatan pabrik sebesar 1.375.000, beban sewa pabrik dan listrik sebesar 2.700.000. Beban penyusutan peralatan pabrik dan beban sewa pabrik dan listrik dijumlahkan, maka totalnya sebesar 4.075.000, terletak di debit yaitu OH sebenarnya. Jurnal yang ketujuh yaitu jurnal untuk mencatat OH yang dibebankan ke produk. Persediaan dalam proses 204 sebesar 800.000 dapatnya dari 1.760.000 dikurang 960 dapatnya 800.000. Persediaan dalam proses 207 sebesar 1.520. Jadi OH yang dibebankan terletak di kredit sebesar 2.320. Jurnal yang ke-8 yaitu jurnal untuk mencatat penyelesaian barang jadi atau barang jadi yang dioper ke gudang. Jurnalnya yaitu persediaan barang jadi 202 sebesar 7.950. Dapatnya dari pesanan 202 yaitu sebesar 4.700.000 ditambah 1.250 ditambah 2 juta. Maka totalnya 7.950. Persediaan barang jadi 203 sebesar 5.350. Dapatnya dari 3.300 ditambah 550 dan ditambah 1.500. Dapatnya 5.350. Persediaan barang jadi 204 yaitu 4.160 ditambah 2.700. Dapatnya 6.860. Dan persediaan barang jadi 207 yaitu 5.820. Kreditkan juga persediaan dalam proses 202 sebesar 7.950, persediaan dalam proses 203 sebesar 5.350, persediaan dalam proses 204 sebesar 6.860, dan persediaan dalam proses 207 sebesar 5.820. Jurnal yang ke-9 yaitu jurnal untuk mencatat penjualan barang jadi. Sebelum itu, kita harus mencari HPP-nya dulu. HPP 201 yaitu sebesar 8.360. Dapatnya dari total pesanan 201. HPP 202 yaitu sebesar 7.950. Dapatnya dari penjumlahan 4.700 ditambah 1.250 dan ditambah 2 juta. Dapatnya 7.950. HPP yang ketiga, HPP 203 yaitu 5.350. Dapatnya dari 3.300 ditambah 550 dan ditambah 1.500. Dapatnya 5.350. Kita kreditkan persediaan barang jadi 201 sebesar 8.360, persediaan barang jadi 202 sebesar 7.950, persediaan barang jadi 203 sebesar 5.350. Untuk mencari HPP-nya yaitu kita jumlahkan HPP 201 sampai 203. Totalnya sebesar 21.660.000. Untuk menghitung harganya, maka kita kalikan penjualan sebesar 150% dikali HPP. Jadi, totalnya 32.490. Jurnal untuk nomor 9 tadi yaitu kasnya sebesar 32.490 di debit dan penjualannya sebesar 32.490.000 di kredit. Selanjutnya untuk soal nomor 1D yaitu hitunglah biaya overhead
yang terlalu besar dibebankan atau overapplied, atau terlalu kecil dibebankan atau underapplied di bulan April. Kita lanjutkan ke jurnal nomor 10, yaitu mencatat selisih OH. OH itu terbagi menjadi dua, yaitu sebenarnya dan dibebankan. Yang sebenarnya yaitu 2.790.000. Dapatnya dari pemakaian bahan baku tidak langsung. Terus 2.500.000 dari tenaga kerja tidak langsung, dan 4.075.000. 4.075.000 itu dapatnya dari jurnal nomor 6 yang OH sebenarnya. OH sebenarnya tadi dijumlahkan menjadi totalnya 9.365.000. OH yang dibebankan letaknya di kredit sebesar 2.320.000. Dapatnya dari jurnal nomor 7. OH yang dibebankan sebesar 2.320. Selisihnya yaitu sebesar 7.045. Datangnya dari mana? Dari total OH sebenarnya dikurang OH yang dibebankan. Untuk jurnal mencatat selisih OH, yaitu jurnalnya OH dibebankan terletak di debit sebesar 2.320, selisih OH-nya sebesar 7.045, dan OH sebesarnya sebesar 9.365.000. Ini unfavorable. Kenapa? Karena OH yang dibebankan untuk bulan April tidak diketahui, data anggaran hanya 204 dan 207 saja yang diketahui. Jurnal yang ke-11 yaitu menutup selisih OH ke akun harga pokok penjualan. Harga pokok penjualannya terletak di debit sebesar 7.045 dan selisih OH-nya 7.045. C. Menghitung harga pokok bulan April dilihat dari jurnal yang dibuat pada nomor B. Biaya bahan baku langsung yang digunakan sebanyak 9.500.000, tenaga kerja langsung yang digunakan sebanyak 9.500.000, dan overhead pabrik yang dibebankan sebanyak 2.320.000. Nantinya dijumlahkan yang menjadi hasil 21.320.000 yang disebut sebagai harga pokok pada bulan April. E. Menghitung laba kotor bulan April. Untuk menjawabnya, kita dapat menggunakan yaitu penjualan dikurang dengan harga pokok produksi ditambah dengan selisih overhead pabrik. Dalam soal ini, overhead pabrik terjadi unfavorable. Selanjutnya, yaitu 32.490.000 dikurang dengan buka kurung 21.660.000 ditambah dengan 7.045.000 sama dengan 32.490.000 dikurang dengan 28.705.000 yang berjumlah sebanyak 3.785.000. Selanjutnya yaitu soal nomor 2 dan pembahasannya. Baiklah, pertanyaan nomor 2 yang pertama. Harga pokok pesanan per unit untuk pesanan yang sudah selesai dengan pendekatan VBC. Diasumsikan tarif OH pabrik 1.000 per jam mesin. Penyelesaiannya dapat dilihat pada tabel. Tabel yaitu keterangan JOB 007, JOB 008, dan JOB 009. Yang pertama kita buat dahulu bulan Agustus 2016. Biaya BBL pada JOB 007 senilai 500.000. Biaya BTKL pada JOB 007 senilai Rp400.000 dan BOP 40 jam mesin dikali 1.000 yang dapat dilihat pada soal nomor 2 pada JOB 007 senilai Rp40.000. Lalu kita cari bulan September 2016. Biaya BBL pada September 2016 JOB 007 senilai Rp150.000 dan JOB 008 senilai Rp1 juta serta JOB 009 senilai Rp750.000. BTKL September 2016 JOB 007 100.000, JOB 008 900.000, JOB 009 650.000.
Mencari BOP September 2016. Yang pertama, 20 jam mesin dikali 1000, 20.000 pada JOB 007. Lalu 80 jam dikali 1000 pada JOB 008, 80.000. 60 jam dikali 1000 pada JOB 009. Lalu didapatlah harga pokok per unit. Harga pokok JOB 007 senilai 1.210.000. JOB 008 senilai 1.980.000. JOB 009 senilai 1.460.000. Produk jadi JOB 007 500 unit, JOB 008 2.000 unit, JOB 009 1.000 unit. Maka mencari harga pokok per unitnya untuk JOB 007 1.210.000 dibagi 500 unit, maka didapatkan 2.420. Untuk JOB 008 harga pokok 1.980.000 dibagi 2.000 unit, maka dihasilkan Rp990 per unit. Untuk JOB 009 harga pokok 1.460.000 dibagi 1.000 unit, maka dihasilkan 1.460 per unit. Baiklah, pertanyaan soal nomor 2. Yang nomor 2 yaitu, hitunglah harga pokok per unit untuk pesanan yang sudah selesai dengan pendekatan ABC. Diasumsikan bahwa tarif setup Rp800 per setup, pengecekan 2.000 per pengecekan, dan tarif pembelian sebesar Rp1.000 per pesanan. Penyelesaiannya dapat kita lihat pada tabel JOB nomor 007, JOB nomor 008, dan JOB nomor 009. Pada tabel, kita buat dulu Agustus 2016. Biaya BBL-nya pada JOB nomor 007 yaitu senilai 500.000, sedangkan biaya TKL-nya senilai 400.000. Lalu, kita buat BOP yaitu setup, pengecekan, dan pembelian yang diambil dari data di soal nomor 2. Berarti, kita kalikan setup 10 kali 800 sama dengan 8.000, pengecekan 4 dikali 2.000 sama dengan 8.000, dan 4 dikali 1.000 sama dengan 4.000. Pada September 2016, biaya BBL-nya yaitu senilai 150.000 pada JOB nomor 007, 1 juta pada JOB nomor 008, dan 750.000 pada JOB nomor 009. Lalu, biaya TKL-nya yaitu 100.000 pada JOB nomor 007, 900.000 pada JOB nomor 008, dan 650.000 pada JOB nomor 009. Lalu kita cari BOP per aktivitasnya. Yang pertama yaitu aktivitas setup. Diambil dari soal, yaitu 800 dikali 6 setup sama dengan 4.800, 800 dikali 20 setup sama dengan 16.000, 800 dikali 16 setup sama dengan 12.800. Yang kedua, aktivitas pengecekan. 2.000 dikali 2 pengecekan sama dengan 4.000, 2.000 dikali 8 pengecekan sama dengan 16.000, 2.000 dikali 6 pengecekan sama dengan 12.000. Yang ketiga, aktivitas pesanan. 1.000 dikali 2 pesanan sama dengan 2.000, 1.000 dikali 8 pesanan sama dengan 8.000, dan 1.000 dikali 6 pesanan sama dengan 6.000. Dan barulah kita mendapatkan harga pokok penjualan, yaitu dihitung secara keseluruhan JOB nomor 007 yaitu senilai 1.180.800, JOB nomor 008 senilai 1.940.000, dan JOB nomor 009 senilai 1.430.800. Lalu, kita masukkan unit yang dihasilkan pada soal nomor 2, yaitu JOB nomor 007 500 unit, JOB nomor 008 2.000 unit, dan JOB nomor 009 1.000 unit. Dan barulah kita mendapatkan harga pokok per unit, yaitu dengan cara HPP dibagi unit yang dihasilkan. Pada JOB nomor 007, 1.180.800 dibagi 500 unit sama dengan 2.362 per unit. Pada JOB nomor 008, 1.940.000 dibagi 2.000 unit sama dengan 970 per unit. Sedangkan pada JOB nomor 009, 1.008
1.430.800 dibagi 1000 unit sama dengan 1.431. Kita bulatkan. Baiklah, selanjutnya soal nomor 2, pertanyaan 3, yaitu hitunglah harga jual per unit jika laba yang diinginkan 20% dari harga pokok per unit. Pembahasannya yaitu perhitungan harga jual per unit ini memiliki dua tabel, yaitu tabel VBC dan tabel ABC. Di tabel VBC itu terdapat JOB nomor 007, JOB nomor 008, serta JOB nomor 009. Yang pertama itu kita bahas dulu tabel VBC. Tabel VBC ini terdapat HPP, laba per unit, serta harga jual per unit. Yang pertama kita cari dulu HPP. HPP ini didapat pada soal nomor 2 pada yang telah dijelaskan oleh teman sebelumnya. Jadi kita salin saja dari soal nomor 2 itu terdapat JOB nomor 007 sebesar 2.420 serta JOB nomor 008 HPP-nya itu 990. JOB nomor 009 HPP-nya 1.460. Selanjutnya laba per unit. Bagaimana sih cara mencari laba per unit ini? Laba per unit ini dicari dari soal, itu yang diketahui oleh soal, yaitu 20% dikali dengan HPP. Jadi, JOB nomor 007 memiliki laba per unit, yaitu 20% dikali dengan 2.420, yang hasilnya sebesar 487. Selanjutnya, JOB nomor 008. Laba per unitnya berapa? Kita cari dulu 20% dikali dengan HPP-nya. Jadi 20% dikali 990 sebesar 198.000. Begitu juga dengan JOB nomor 009, yaitu 20% dikali dengan 1.460 yang hasilnya sebesar 292.000. Lepas dari itu kita juga mencari harga jual per unitnya. Lalu bagaimana dengan cara mencari harga jual unitnya? Harga jual per unit ini caranya gampang, yaitu HPP ditambah dengan laba per unit. Contohnya saja pada JOB nomor 007, HPP-nya kan 2.420. Ditambah dong sama laba per unitnya 484. Jadi harga jual per unit pada JOB nomor 007 ini sebesar 2.904. Sama dengan halnya JOB nomor 008. Jadi HPP ditambah dengan laba per unitnya 990 ditambah 168. Jadi harga jual per unitnya jadi 1.188. Sedangkan JOB nomor 009 HPP-nya itu 1.460 ditambah dengan laba per unitnya 262.000. Jadi harga jual per unitnya sebesar 1.752. Selanjutnya tabel berikut yaitu tabel ABC. Tabel ABC sama dengan tabel VBC itu sama karena terdapat dari HPP, laba per unit, dan harga jual per unit. Lalu kita cari dulu HPP. HPP kan sudah dapat tadi di soal nomor 2. Jadi kita salin lagi JOB nomor 007 tersebut HPP-nya sebesar 2.362 dan JOB nomor 008 970, JOB nomor 009 HPP-nya 1.431. Selanjutnya laba per unit 20% dikali HPP, yaitu 20% dikali 2.362 oleh JOB nomor 007. Jadi besar laba per unitnya yaitu 472. Selanjutnya JOB nomor 008 yaitu 20% dikali hasilnya 134. JOB nomor 009 yaitu 20% dikali dengan HPP yaitu 20% dikali 1.431 yang hasilnya 286. Selanjutnya harga jual per unit. Harga jual per unit ini ditambah sama dengan tabel VBC di atas, yaitu HPP ditambah dengan laba per unit yaitu 2.362 ditambah dengan 472 yaitu 2.854. JOB nomor 008 harga jual per unitnya 1.164
JOB nomor 009, harga jual per unitnya 1.717. Selanjutnya, soal nomor 2 pertanyaan 4, yaitu jika perusahaan menggunakan VBC, sedangkan pesaing menggunakan ABC, bagaimana dampaknya terhadap penjualan produk perusahaan? Pembahasan yaitu, semua produk perusahaan akan mengalami penurunan. Mengapa? Karena harga jualnya terlalu tinggi, atau yang bisa dikatakan mahal. Oleh sebab itu, semua produknya akan mengalami penurunan. Yeay, udah sampai akhir nih. Makasih ya udah nonton hasil presentasi kami. Jangan lupa di like, comment, and subscribe ya. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum.